Halo teman-teman semuanya, welcome to A Place to Be Noisy. Dan hari ini aku mau sharing bahwa aku ada buat puisi. Yang ini sih dibantu AI ya, untuk mengembangkan ceritanya. Jadi aku biasanya dengerin lagu, terus aku dapat ide dari sana. Dan sedikit aku mau bahas tentang hal ini. Kayaknya kalian juga bisa nih dapetin ide-ide hanya dengan dengerin lagu. Kayak kalian akan masuk ke dalam lagu tersebut dan dapetin cerita dan kisah atau rasa dari lagu tersebut, sehingga bisa jadi tulisan yang ngasih arti tersendiri, kalian kasih arti tersendiri, atau dia punya arti tersendiri dari kata-kata yang kalian rangkai. Dan salah satunya adalah, kalau aku ada lagunya itu Creep, lagu Creep dari, takut salah nih aku, Radiohead. Oke, bener gak ya bacanya? Pokoknya aku tuh tahu lagu ini karena waktu itu nonton salah satu program reality show Korea, dan ada satu idol yang nyanyiin lagu ini. Terus kayak ini bergema banget di kepala aku lagunya, dan sampai saat ini jadi sebuah lagu yang punya kenangan yang luar biasa buat aku gitu, karena asik banget lagunya, terus dinyanyiinnya juga enak. Versi yang Chanyeol ini aku suka banget ya. Aku ngomongin idolnya nih, pokoknya dia main akustik gitar gitu sambil nyanyiin lagu tersebut, Creep. Dan akhirnya jadilah sebuah puisi yang ini. Tulisannya gini, emang agak beda kayaknya dari lagunya, tapi pokoknya gini ya puisinya. Nama yang tertinggal di sampul buku. Ada sebuah buku, sampulnya lusuh, halamannya berdebu, dan di sana namamu masih tertulis samar, seperti tinta yang enggan benar-benar pudar. Aku membukanya perlahan, mencari jejak suara, mencari sisa tawa, tapi hanya sepi yang menjawab. Kau mungkin sudah pergi, meninggalkan halaman demi halaman, dan sementara aku masih terjebak pada lembar pertama di mana kita pernah sama. Kini, setiap kali ku sentuh sampul itu, aku tahu namamu bukan lagi milikku, hanya sekadar kenangan yang tak pernah sempat ku lemparkan ke udara. Oke. Pokoknya itu puisinya. Dan biasanya aku bikin banyak puisi sih, kayak aku punya satu lembar, bukan satu lembar, kayak punya Microsoft Word yang aku namain sendiri, itu puisi, kumpulan puisi-puisi aku. Dan oh iya, sebentar, aku mau kasih lihat sesuatu ke kalian. Oke, jadi dulu tuh pas SMP aku punya guru yang beliau luar biasa, berbahasa Indonesia ya. Beliau tuh luar biasa ngasih aku inspirasi yang sampai saat ini selalu tersimpan di dalam memori aku. Nah, beliau sering bikin lagu, dan sampai lagunya kan jadiin lagu yayasan ya, yayasan tempat aku sekolah dulu. Nah, jadi aku terinspirasi, aku bikinlah waktu SMP ini adalah puisi-puisi karya Fahla Wulan Fauzia. Dan ini isinya, ini pakai kertas foto ya, it's so funny everyone, lucu banget nih. Pokoknya gini, ada Tuhanku judulnya, ada sahabatku, ada kehidupan, ada hidup, banyak banget ini pokoknya. Ada beberapa lembar. Terus setiap istirahat aku datang ke guru aku, terus aku bacain puisinya, bukan bacain, terus aku liatin kertas ini nih. Terus aku liatin, terus kata bapak, ya terus Fahla semangat nulis. Terus pas aku lihat-lihat kayaknya puisinya kayak tapi nggak apa-apa ya, namanya mau nyoba, mau belajar. Dan akhirnya pas SMA itu aku coba ikut-ikut lah satu, bukan ajang, satu perlombaan untuk bikin puisi. Nah, akhirnya masuk ke penulis terpilih nih. Dan akhirnya aku masuk juga ke bikin lah antologi puisi, antologi masuk kepada nih antologi puisi lah. Judulnya itu adalah Malam Bercorak, dan salah satunya adalah tulisan aku. Di sini ada Senandika judulnya. Ada puisi Senandika. Dan puisi ini aku tulis pakai hati, teman-teman. Dan biasanya aku dengerin lagu dulu atau sesuatu supaya dapat inspirasi rasa yang pengen aku kasihnya, sehingga dapatlah puisi Senandika ini. Gitu deh. Cuman mau cerita kayak gitu aja sih, teman-teman. Jadi maksudnya, kembangkanlah apa yang pengen kalian lakuin, dapetin itu dengan usaha. Apa tiba-tiba ke sana ya, pokoknya gitu deh. Jadi nggak ada satu hal pun yang tidak bermanfaat saat dipelajari.
in the positive way ya, hal positif lah pastinya gitu ya gitu. Contohnya ya puisi ini, aku belajar nulis puisi yang awalnya emang gak bisa banget gitu ya. Kalau ngelihat temen aku pas SMP kayaknya dia udah lancar banget nulis puisi, sampai dia yang ikutan lomba puisi kan. Saat itu tuh aku lombanya yang lainnya, dia nulis puisi, aku ngeliatin kayak terus kayak kata-katanya itu dia maknanya pada tersirat kan. Jadi ketika dibaca itu orang ya gitulah, kalau kalian baca puisi gimana nggak deskripsinya bingung nih. Kalau aku kan kayak eksplisit banget bahasanya, kayak jelas banget, orang pas baca tuh ya tahu itu artinya gitu. Gak ada kata-kata yang hiperbola kah atau gimana yang diubah, yang harusnya itu rasanya itu diberikan kepada satu benda terus dikaitin sama kejadian-kejadian dari benda tersebut yang bisa memberikan atau menyampaikan artinya tersendiri. Nah gitu. Berantakan banget ya obrolannya. Ya udah nggak apa-apa guys, pokoknya gitu deh. Di dunia ini tidak ada hal yang sia-sia intinya. Belajarlah dengan sebaik-baiknya. Aku pun begitu, selalu mengingatkan diri aku setiap harinya ketika emang lagi malesnya luar biasa, kita kembali lagi dan ingetin lagi diri gitu. So, thank you so much everyone for watching this video. So, bye-bye.